wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahharil mutakabbir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ilaihi turja'ul umur wa ilaihil masir. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala nabiyyina Muhammadinil mukhtar wa ala alihil abrar wa ashabihil akhyar wa man tabi'a huda ila yaumil mahsyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak jamaah sekalian yang mudah-mudahan semuanya insyaallah senantiasa dimuliakan Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah sampai kita menjelang waktu berbuka puasa pada Ramadan hari ini. Mudah-mudahan kita berharap Allah terima segala amal ibadah kita dan diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Umur umat Nabi Muhammad itu baina sittin wa sab'in. Ini Rasul yang menyampaikan baina sittin wa sab'in, between 60 and 70, antara 60 70 tahun. Antara itulah. Kalau Nabi Muhammad usianya 63 tahun, maka Quran menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Entah itu yang kaya, yang miskin, entah itu pejabat, masyarakat biasa, entah itu yang mendengar ceramah, ceramahnya maka semuanya pasti mati. Maka kalau orang mati biasanya dimasukkan kemana Pak? Kemana? Ke Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau mendengar kalimat kata kiamat, beliau tidak menangis. Mendengar kata neraka, beliau tidak menangis. Tapi Utsman bin Affan ketika mendengar yang namanya kubur, beliau pasti menangis. Setiap mendengar kubur, beliau menangis. Dan ini ditanya oleh para sahabat yang lainnya, wahai Sayyiduna Utsman bin Affan, kenapa setiap mendengar kalimat kubur engkau menangis? Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau di neraka, kalau hari kiamat itu banyak orangnya. Andai masuk neraka, ada orangnya di neraka banyak. Tapi kalau di kuburan aku sendirian, kata Utsman bin Affan, maka itu paling aku takutkan. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah, wajib kita semuanya percaya akan adanya azab kubur, dan wajib kita percaya akan adanya nikmat kubur. Jadi ada azab, ada nikmat. Makanya kalau berdoa itu pasti doanya gini, Allahumma ja'al kuburahum gitu kan, rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka itu merupakan kebun dari kebunnya surga, biar nikmat kuburnya. Wala taj'al kuburahum hufratan min huffarin niran. Jangan jadikan kubur mereka yaitu lubang api neraka. Maka kalau orang sudah masuk ke dalam kubur, disiksa di kubur, itu alamat nanti di negeri akhirat bakal tersiksa. Kalau enak kuburnya, insya Allah berarti timbangannya nanti baik juga nih. Maka kubur ini kunci utamanya. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setiap mendengar kata kubur pasti beliau menangis. Nah, sekarang sore ini saya ingin menyampaikan ada beberapa orang yang akan terlepas daripada siksa kubur. Mudah-mudahan masuk golongan ini. Karena azab kubur itu pasti. Inna adzabal qabr haqq. Sesungguhnya azab kubur itu pasti. Itu biasanya Pak, kalau orang meninggal
dimasukkan ke dalam kubur. Nanti di atas kuburan itu biasanya ada orang yang talqin kan? Pernah lihat nggak? Kalau Bapak di sini meninggalnya kuburannya di mana Pak? Di mana? Di bawah. Di Timika. Di antar pulang. Di antar pulang ya. Itu biasanya Pak, itu orang kalau dikubur itu di atasnya tuh ada orang yang menalkinkan, wahai si fulan bin si fulan, ketahuilah bahwasanya azab kubur itu benar adanya. Itu dibaca di atas kuburan. Makanya kalau ada orang fardu kifayah ikut. Sayang kalau fardu kifayah nggak ikut, itu pahalanya seperti Jabal Uhud. Makanya ada ibadah-ibadah yang mesti sesuai pada tempatnya. Contohnya nih, ini contoh ketika orang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu amal yang paling bagus bukan baca Quran, tapi dengarkan, jawab itu adzan. Sama dengan tarawih, Bapak habis isya nunggu tarawih, ada yang habis isya itu sholat ba'diyah isya, ada yang habis isya tidak sholat ba'diyah isya, duduk santai nunggu tarawih. Padahal pahala sholat sunat 2 rakaat ba'da isya lebih besar pahalanya ketimbang tarawih 20 rakaat. Tapi karena orang banyak yang bodoh, tidak tahu ilmu agama, maka dia santai saja, tarawih aja. Jangan setelah mendengar ini saya sholat sunat 2 rakaat aja, nggak ikut tarawih lagi, itu juga salah. Ini maksudnya ada ibadah-ibadah yang mesti diprioritaskan dibanding ibadah yang lainnya, dan itu harus diketahui dengan cara belajar, duduk di majelis ilmu. Baik, ada orang-orang kelompok manusia yang terhindar daripada azab kubur. Yang pertama, syuhada fi sabilillah, yaitu orang yang mati syahid di jalan Allah. Orang yang mati syahid di jalan Allah ini lepas daripada siksa kubur. Dia tidak mesti dimandikan, langsung dikubur dengan pakaian yang berlumur darahnya itu. Dan dia yang mati syahid ini lepas daripada siksa kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu rabitah atau murabitah. Siapa ini? Orang yang menjaga perbatasan, ini mohon maaf, negara muslim dengan non muslim. Ada penjaganya tuh. Kalau dulu kan sering perang Pak, maka ada penjaganya. Orang yang menjaga itu, ketika dia mati dalam keadaan menjaga itu, maka orang seperti ini lepas daripada siksa kubur, lepas daripada fitnah kubur, lepas daripada azab kubur. Rasanya nggak mungkin Ustaz kami masuk kelompok yang kedua. Baik, kelompok yang ketiga, yaitu orang mati malam Jumat atau di hari Jumat. Nah ini mungkin nih, mati malam Jumat atau di hari Jumat, syaratnya Islam dan iman. Selama orang itu Islam dan iman, mati di malam Jumat atau hari Jumat, maka dia terhindar daripada azab kubur. Tapi Ustaz, kalaunya dia suka mabuk, penzina, maling, apakah meninggalnya malam Jumat tetap lepas azab kubur? Pasti pertanyaannya gitu kan? Betul gak? 2. 1, Allah berikan kesempatan dia taubat sebelum meninggal dunia. Allahu a'lam. Ini orang ini kebiasaannya mabuk. Ketika dia meninggal, kita tidak tahu dia dalam keadaan apa. Mungkin dia berikan Allah kesempatan untuk bertaubat sebelum meninggal. Yang kedua, meninggal dalam keadaan Allah cabut imannya. Kalau orang mati dalam keadaan mabuk, itu pasti sudah mati dalam keadaan tidak beriman. Mati dalam keadaan berzina, itu pasti mati dalam keadaan tidak beriman. Tapi ada orang itu kebiasaannya mabuk, matinya dalam keadaan tidak mabuk, tapi malam Jumat atau hari Jumat. Lalu bertanya orang, apakah ini lepas azab kubur Ustaz? Dia kan pemabuk. Jawabannya 2. Kalau Allah berikan kesempatan dia bertaubat, taufik hidayah, sebelum meninggal dia taubat, orang seperti ini lepas azab kubur.
Tapi kemungkinan yang kedua, yaitu Allah cabut imannya sebelum meninggal dunia, maka ini tidak akan mendapatkan rahmat di dalam kubur. 3. Belum ya? Berapa menit lagi? Pada jamaah yang lain silakan belum langsung selesai sampai jam lagi di ruangan tadi. Silakan. Boleh. Tinggal 5 menit lagi. Kayaknya sangat terkait dengan ceramahnya Ustaz. Jadi mau meninggalkan ruangan ini kayak. Ini sebentar lagi. Kemudian berikutnya, orang yang qatalahu batnuhu, orang yang mati dalam keadaan sakit perut. Orang mati sakit perut itu orang yang terhindar daripada azab kubur, fitnah kubur. Kemudian yang terakhir, bukan yang kelima, yaitu orang yang tiap malamnya membaca surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiap malam baca itu, Pak, meninggal orang itu yang tiap malam baca Tabarak, lepas azab kubur. Nah, ini bisa kita cari nih. Yang terakhir, yang nomor 6, orang yang tiap malam membaca surah Sajadah. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara. Tiap malam baca itu, maka orang tersebut ketika meninggal dunia lepas daripada azab kubur. Bagus lagi tiap malam keduanya dibaca. Sajadahnya dibaca, setelah sajadah baru tabarakalladzi biyadihil mulk. Apalagi kalau sampai sanggup menghafal kedua surah ini, diamalkan tiap malam, insya Allah lepas daripada adab. Nah, ini banyak lagi yang disampaikan, karena waktu yang sudah memisahkan kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.